Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Risnawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara guna untuk melengkapi tugas koneksi antar materi modul 1.1. Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh yang sangat fenomenal di dunia pendidikan. Beliau menjadi perintis lembaga pendidikan di Indonesia dalam terbitan yang berjudul Keluarga yang terbit berkala dari November 1936 hingga Februari 1937, Ki Hajar Dewantara telah mendiskusikan perihal dasar-dasar pendidikan. Pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa sebagai upaya untuk memerdekakan rakyat Indonesia agar mendapatkan pendidikan. Berikut merupakan kesimpulan modul 1.1 tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama, pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam pendidikan Among terdapat trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun keinginan. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sikap dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut tumbuh dan berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga, kodrat anak yaitu merdeka. Merdeka lahir berarti pengajaran dan merdeka batin yang berarti pendidikan. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Yang keempat yaitu kodrat anak bermain. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Pada dasarnya, anak itu sudah memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti. Bermain dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Dengan menerapkan permainan-permainan pada proses pembelajaran, maka anak akan lebih antusias dan semangat mengikuti pembelajaran. Yang kelima, pendidik itu diibaratkan petani. Peran pendidik seperti petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak seperti benih atau biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Baik buruknya pertumbuhan benih tersebut tidak hanya bergantung pada kondisi lingkungan seperti air, tanah, dan sinar matahari, tetapi tergantung juga pada perhatian dan perawatan dari petani itu. Yang keenam, pendidikan yang berpihak atau menghamba pada anak. Menghamba pada anak ini
muncul dari kisah Suwardi yang menyesali perbuatan yang dilakukannya kepada anaknya. Dia berkata, "Kowe bakale dak mulya ake salawase." Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Pendidikan anak bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta hak, tetapi untuk menghamba pada sang anak. Menghamba di sini artinya pendidikan harus berpusat pada anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak, sesuai dengan karakternya masing-masing. 7. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar semaunya, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dan tujuan pendidikan itu membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya. 8. Budi pekerti. Perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti sama dengan keseimbangan hidup dan akan menimbulkan semangat atau tenaga. Berikut merupakan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ada beberapa pertanyaan pemantik dalam membuat refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya, guru merupakan sumber pengetahuan yang utama. Yang kedua, guru bebas melakukan apapun karena beranggapan bahwa anak merupakan kertas kosong yang bisa digambar semaunya oleh guru. Yang ketiga, saya menggunakan metode pembelajaran yang saya mau dan saya anggap bagus tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Yang keempat, saat pembelajaran dimulai, saya tidak membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang kelima, saya menginginkan proses pembelajaran berlangsung dengan tertib. Anak duduk dengan rapi, tidak banyak berbicara, dan pandangan berpusat pada guru. Yang terakhir, ketika proses pembelajaran berlangsung, saya lebih fokus untuk mengejar kurikulum tanpa memperhatikan kondisi anak tersebut. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Guru bukanlah sumber pengetahuan yang utama. Anak bisa mencari berbagai sumber pengetahuan sesuai dengan minat dan bakatnya dengan tetap melalui bimbingan dan tuntunan dari guru. Anak bukanlah kertas kosong. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang akan menebalkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Saya merancang metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Sebelum memulai pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Pembelajaran berpusat pada murid. Murid bebas untuk memilih cara belajarnya, termasuk dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melakukan pembiasaan yang bernilai positif untuk menumbuhkan karakter pada murid. Misalnya, dengan membacakan surat-surat pendek sebelum dimulainya pembelajaran, sholat sunat duha, dan sholat duhur di sekolah berjamaah. Itu dalam hal keagamaannya.
Kemudian, setiap hari Sabtu diadakan acara bersih-bersih kelas dan halaman sekolah sambil belajar bercocok tanam di lahan kosong di lingkungan sekolah ataupun pinggir kelas. Yang kedua, dengan membuat kesepakatan kelas, anak akan lebih merasa bertanggung jawab selama pembelajaran. Yang ketiga, menghilangkan segala bentuk hukuman kepada murid. Yang keempat, sebagai guru harus lebih banyak menuntun daripada menuntut. Yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan anak untuk mengembangkan bakat sesuai dengan potensinya masing-masing. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.